Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur Channel. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi kelas 9 yang berjudul Kekongruenan dan Kesebangunan. Nah, pada dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar, kemudian kekongruenan pada segitiga. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berjudul kesebangunan pada segitiga. Kesebangunan pada segitiga. Dua segitiga yang sebangun mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisinya sama. Untuk menunjukkan bahwa dua segitiga sebangun, cukup ditunjukkan salah satu dari kedua syarat tersebut. Kemudian sifat yang satunya lagi otomatis berlaku sebagai akibat dari kesebangunan. Perhatikan kedua segitiga di bawah ini. Ada dua buah segitiga ABC dan PQR. Sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? Sudut A dengan sudut P, yaitu sudut CAB dengan sudut RPQ. Kemudian sudut yang di atas, yaitu sudut ACB bersesuaian dengan sudut PRQ, artinya sama sudutnya besarnya. Kemudian yang satunya sudut CBA, ini itu bersesuaian dengan sudut PQR. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Nah, kemudian perbandingan sisinya. Perbandingan sisinya. Yang pertama, AB yang ini dia bersesuaian dengan PQ. Berarti 8:4. Kita sederhanakan menjadi 2:1. Kemudian AC 4:PR. Berarti 4:2. Yaitu disederhanakan menjadi 2:1. Dan yang terakhir, BC 6 dibandingkan dengan QR 3, 6:3, yaitu 2:1. Nah, kamu lihat perbandingannya sama semua, 2:1 semua, sehingga kedua segitiga ini itu adalah sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Maka segitiga ABC dan segitiga PQR itu adalah sebangun. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Pada gambar di atas, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DOF. Nah, jika panjang AC 12 cm, ini 12 cm, tentukan panjang DF-nya. Kalau sebangun tadi kan perbandingannya sama. Nah, dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, maka AC ini bersesuaian dengan DF ya. AC banding DF itu akan sama dengan AB banding apa? Banding DE ya. Jadi 15:10. Jadi kita masukkan nilainya. AC-nya 12 dibanding DF sama dengan 15:10. Kemudian kita kali silang menjadi 15-nya dengan DF, kemudian 12-nya dengan 10. Sehingga DF-nya adalah 12 kali 10 dibagi 15. Boleh sama-sama dibagi 5. Ini 2, ini 3. Nah, 12 bisa dibagi 3, bisa nggak? Bisa ya. Habis, ini 4. Berarti jawabannya 4 kali 2 bagi 1. Berapa 4 kali 2? Berarti DF-nya adalah 8. Jadi DF adalah 8 cm. Nah ya, gitu cara menjawabnya. Sekarang contoh 2. Contoh soal cerita nih. Febri mempunyai tinggi badan 150 cm. Ia berdiri pada titik yang berjarak 10 meter dari sebuah gedung.
Nah, ujung bayangan Febri berimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri adalah 4 cm, maka tinggi gedung adalah, nah ini gedungnya, kemudian bayangan gedung itu sampai sini, titiknya nih. Jadi bayangan itu sepanjang ini. Sedangkan Febri jaraknya ke gedung itu adalah 10 meter. Dan jarak bayangan Febri itu adalah 4 meter. Panjang bayangan Febri ke sini 4 meter. Sehingga berapa panjang bayangan gedung? Panjang bayangan gedung itu adalah 4 tambah 10, yaitu 14. Sedangkan panjang bayangan Febri adalah 4 meter ya. Tinggi Febrinya 150 dan tinggi gedungnya itu yang ditanyakan. Nah, caranya kita pakai perbandingan BE banding CD. Ini tinggi Febri dibanding tinggi gedung itu akan sama dengan AB banding AC. Bayangan Febri dibagi bayangan gedung. Ya. Sehingga BE-nya 150 ya, tinggi Febri, banding CD. CD-nya kan belum diketahui ya, CD-nya tinggi gedung. Sama dengan AB-nya 4 dibagi 14. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan satuannya saja supaya lebih mudah, karena sama-sama M ini ya. Sama-sama meter, kita hilangkan saja meternya. Kemudian di sini sentimeternya sengaja saya hilangkan supaya nanti CD-nya juga kita anggap menjadi sentimeter. Jadi nggak usah ditulis ya, kita penyederhanaan saja. Kemudian di sini kita kali silang, 150 kali 14 itu sama dengan 4 kali CD. Kemudian CD-nya berarti 150 kali 14 dibagi 4. Nah, berarti jawabannya ini kan bisa sama-sama dibagi 2, 7, 2. Kemudian 2 dengan 50 itu 75 ya. 75 kali 7 hasilnya 525 cm. Ya. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 525 cm atau kalau dijadikan meter 5,25 meter. Nah, sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga dari kesebangunan. Nah, ini kamu lihat ada gambar segitiga PQR dengan panjang sisi 10 cm, 8 cm, dan 4 cm. Kemudian segitiga STU yang diketahui panjang SU-nya 6 cm. Nah, pertanyaannya, apabila segitiga PQR dan segitiga STU sebangun, maka berapakah panjang sisi TU dan ST? Berarti yang ini dan yang ini. Nah, cara mencarinya kita menggunakan rumus perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Karena diketahui pada soal bahwa segitiganya itu adalah sebangun. Jadi kita cari sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya berapa. Nah ya, ini kamu lihat di sini kira-kira PQ ini bersesuaian dengan yang mana? Nah, ini ada tanda X dan tanda lingkaran ya. Kamu lihat berarti nah di sini ya. Jadi yang 10 cm ini PQ itu bersesuaian dengan yang di atas ini ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ini PR ini bersesuaian dengan SU ya. Dan QR-nya yang 8 cm otomatis bersesuaian dengan TU ya. Nah, coba kita lihat. Nah, PR banding SU. Nah, PR itu yang ini. Ini dengan yang ini. Kemudian QR dengan TU. Berarti ini. Nah, dengan yang ini ya. Kemudian PQ yang di bawah dengan ST yang di atas ini ya. Nah, jadi itu yang bersesuaiannya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, PR 4, SU-nya 6. Berarti 4 banding 6 sama dengan QR-nya 8, TU-nya belum diketahui. Kemudian PQ-nya 10, ST-nya juga belum diketahui.
Nah, karena yang ditanyakan adalah TU dan ST. Jadi kita cari satu persatu. Nah, ini kan yang diketahui perbandingannya yang ini, 4:6. Sehingga 4:6 ini akan kita pakai untuk mencari TU dan mencari ST. Caranya, yang pertama kita cari TU dulu. Jadi yang kita pakai perbandingan yang ini saja, yang dua macam ini. 4:6 sama dengan 8 banding TU. Ya. Kemudian, seperti biasa, ini kita kali silang. Berarti 4 kali TU sama dengan 8 kali 6. Berarti TU-nya adalah 8 kali 6 bagi 4. Bagi 4, 2. Ini 1. Berarti 2 kali 6. Hasilnya 12. Ya, jadi TU-nya 12 cm. Kemudian untuk mencari ST, kita pakai ini juga, 4/6. Jadi, 4/6 itu akan sama dengan 10 bagi ST. Kali silang. Berarti 4 kali ST sama dengan 10 kali 6. Berarti ST-nya 10 kali 6 bagi 4. 60 bagi 4. Hasilnya ST adalah 15 cm. Nah, jadi sudah didapatkan bahwa TU-nya 12 dan ST-nya adalah 15. Jadi kuncinya untuk mendapatkan hasil dari soal-soal yang mirip seperti ini, kamu harus tahu dulu pasangan sisi-sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang sebanding tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh keempat. Nah, di sini ada gambar segitiga dengan panjang sisi-sisinya seperti ini. Di sini 20, di bawah sini 6, kemudian di sini 9, di sebelah sini 15. Kemudian di sini ada X, kemudian yang tegak, yang kecil ini ada Y. Pertanyaannya, nilai X dan Y adalah, nah, ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Nah, sekarang kita lihat untuk memudahkan kita, ini kita pisahkan segitiganya. Nah, sekarang kelihatan sudah dengan jelas bahwa ada dua buah segitiga yang sebangun. Nah, cara kita menyelesaikannya seperti tadi dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana yang bersesuaian? Yang 6 ini dengan 6 tambah 9 ya. Jadi 6 bagi 6 tambah 9 sama dengan Y yang tegak dengan yang 20 karena sama-sama posisinya tegak, Y per 20. Kemudian yang miring X dibagi 15 tambah X ya, sepanjang ini ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y, maka kita gunakan perbandingan ini dan ini. Berarti 6 bagi 6 tambah 9 sama dengan Y per 20. 6 per 15 sama dengan Y per 20. Seperti biasa ini kita kali silang. 6 kali 20 sama dengan Y kali 15. Berarti Y-nya 6 kali 20 bagi 15. Nah, ini kita bagi 5 ya. Jadi sini 3, sini 4 ya. Berarti, nah ini boleh lagi dibagi. 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2 kali 4. Sehingga didapat Y-nya adalah 8. Nah, kemudian untuk mencari nilai X juga sama. Kita pakai perbandingan yang ini. Karena ini diketahui dua-duanya. Jadi mudah. 6 per 15 sama dengan X bagi 15 tambah X. Kita kali silang lagi. Berarti 6 dikalikan 15 tambah X. Ini kita kurung dulu ya. Karena ini tadi miliknya penyebut dari X. Jadi kita kurung di sini. Sama dengan X kali 15. Nah, kemudian di sini kita gunakan sifat distributif. Nah, berarti 6 kali 15 itu 90. Kemudian ditambah 6 kali X, yaitu 6X. Sedangkan di ruas kanannya, X kali 15, yaitu 15X. Sehingga didapatkan 90 sama dengan 6X-nya kita pindah ruas menjadi negatif. Jadi 15X dikurang 6X, yaitu 9X. Nah, kemudian terakhir, berarti X-nya adalah 90 dibagi 9. Ya, hasilnya adalah 10. Jadi didapatkan nilai
X-nya 10, dan Y-nya adalah 8. Nah, begitu ya, contoh soal nomor 4. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir, yaitu coba cerita lagi. Nabil dan Sukro mendapat tugas mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu mereka menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi, ini ada sungai. Sungai lebarnya seperti ini. Kemudian dia tancapkan tongkat di 4 titik seperti ini supaya bisa menemukan lebar sungai dengan konsep kesebangunan. Jadi ini memudahkan untuk menghitung lebar sungai tanpa perlu kita menghitung dari ujung kiri atau ujung atas sini, ujung pohon sampai ke bawah, kan mungkin panjang sekali ya sungainya, jadi kita agak susah menghitung. Tapi kalau menggunakan konsep kesebangunan akan lebih mudah. Nah, jadi ini gunanya dari kesebangunan segitiga. Nah, bagaimana caranya menghitung lebar sungai dengan menggunakan konsep segitiga? Yaitu seperti yang digunakan oleh Nabil dan Sukro ini. Yaitu dia menancapkan 4 buah tongkat pada titik A, B, C, dan D berikut ini. Nah, caranya kita perhatikan. Di sini pohon kita simbolkan dengan E. Kemudian ini A, B, C, D-nya. Nah, ini adalah 2 buah segitiga. Nah, jadi kelihatan segitiganya adalah sebangun, ya. Penyelesaiannya seperti yang tadi, kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Kita mencari lebar sungai. Lebar sungai itu adalah yang ini ke sini, berarti D ke E. Nah, ini adalah lebar sungainya. Jadi DE banding AE ya sama dengan yang diketahui yang mana? Nah, yang ini CD banding AB. Jadi 6 dan 8 nanti ya. Masukkan angkanya. DE belum diketahui, bagi AE. AE itu berapa? AE ini adalah jumlah dari AD ditambah DE ya. Sama dengan CD. CD-nya 6, AB-nya 8. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. DE kan belum diketahui, jadi nggak usah dimasukkan dulu. AD-nya sudah diketahui, yaitu 4. Jadi seperti ini. Kemudian kita kali silang, berarti DE kali 8 sama dengan 6 kali dalam kurung 4 tambah DE. DE kali 8 itu adalah 8 DE. Kemudian 6 kali 4, 24. Kemudian 6 kali DE, 6 DE. Sehingga hasilnya kita pindah ruas, kita kelompokkan yang sejenis. Berarti 8DE ini menjadi negatif. Berarti 8DE dikurang 6DE sama dengan 24. Berarti 2DE sama dengan 24. DE-nya adalah 24 dibagi 2, yaitu 12 meter. Jadi lebar sungai, bukan DP ya, lebar sungai atau DE-nya adalah 12 meter. Nah, sekian pembahasan dari contoh soal dari kesebangunan segitiga. Semoga dapat dipahami dengan baik penjelasan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.